Putih Juilan adalah cucu dari Tuanku Raja Kecik, seorang raja di kerajaan Pagaruyung. Kecantikannya tak tertandingi, dan perilakunya pun penuh kelembutan dan kesopanan. Kecantikan Putih Juilan membuat para pemuda gentar mendekatinya. Apalagi ia adalah keturunan bangsawan terpandang. Namun, waktu terus berlalu, dan usia Putih Juilan pun bertambah. Kegelisahan pun mulai menyelimuti hati Tuanku Raja Kecik, karena cucunya belum menemukan jodoh. Bersama kedua orang tua Putih Juilan, ia sepakat untuk mencarikan pendamping hidup bagi sang cucu tercinta. Sebelum pencarian dimulai, Putih Juilan mengungkapkan mimpinya yang ganjil. "Aku bermimpi menikah dengan seorang pemuda bangsawan bernama Sutan Rumandang," ujarnya. Tuanku Raja Kecik pun segera mengerahkan para pengawal untuk mencari pemuda tersebut ke seluruh penjuru negeri. Namun, meski telah berusaha keras, sosok Sutan Rumandang tetap tak ditemukan. Dalam keputusasaan, Tuanku Raja Kecik berkata, "Menikahlah dengan pria lain." Namun Putih Juilan tetap teguh dengan pilihannya. Hari-hari berlalu hingga akhirnya takdir berbicara. Sebuah kapal besar berlabuh di Pantai Tiku, dipimpin oleh seorang pemuda tampan yang memperkenalkan diri, nama hamba Sutan Rumandang, anak seorang bangsawan dari negeri seberang. "Hamba tengah berlayar mencari rezeki di negeri-negeri jauh. Bolehkah hamba beristirahat di sini?" Pemuda itu bertanya sopan di hadapan Tuanku Raja Kecik. Saat melihatnya, Putih Juilan terkejut. Wajah pemuda itu sama persis dengan sosok dalam mimpinya. Ia pun jatuh cinta pada pandangan pertama. Dan ternyata Sutan Rumandang juga merasakan hal yang sama. Mengetahui perasaan mereka, Tuanku Raja Kecik memutuskan untuk menikahkan mereka. Namun, Sutan Rumandang menolak secara halus, "Izinkan hamba mencari kekayaan terlebih dahulu agar pantas menikahi Putih Juilan. Hamba berjanji akan segera kembali." Putih Juilan menyetujui keputusan itu. Sebelum berpisah, mereka mengucapkan janji setia di hadapan Tuanku Raja Kecik. "Aku akan menunggumu," ucap Putih Juilan. "Jika aku menikah dengan pria lain, aku akan berubah menjadi siamang putih." Sutan Rumandang pun mengangkat tangannya, "Aku berjanji setia padamu. Jika aku ingkar, biarlah kapalku tenggelam di lautan." Dengan berat hati, Putih Juilan melepas kepergian Sutan Rumandang. Tahun demi tahun berlalu, namun Sutan Rumandang tak kunjung kembali. Tuanku Raja Kecik mulai mendesak Putih Juilan untuk melupakan pemuda itu dan menikah dengan orang lain. Dalam hati, Putih Juilan mulai bimbang, seolah-olah Sutan Rumandang telah melupakannya. Di saat yang sama, seorang pemuda bangsawan kaya raya dari negeri seberang datang ke Pantai Tiku. Saat bertemu Putih Juilan, ia langsung terpikat dan memohon izin pada Tuanku Raja Kecik untuk menikahinya. Akhirnya, pernikahan pun direncanakan. Pada hari pernikahannya, Putih Juilan duduk di singgasana bersama pemuda itu. Namun tiba-tiba, "Aduh!" Putih Juilan berteriak dan tubuhnya mulai bertingkah aneh. Ia melompat-lompat hingga ke langit-langit istana. Semua tamu terperangah melihat tubuhnya yang tiba-tiba ditumbuhi bulu putih. Tuanku Raja Kecik tersentak, teringat janji cucunya pada Sutan Rumandang. Putih Juilan benar-benar berubah menjadi siamang putih. Tuanku Raja Kecik berusaha membatalkan pernikahan, tetapi semuanya telah terlambat. Putih Juilan tak bisa kembali ke wujud aslinya. Sejak saat itu, siamang putih yang dulunya adalah Putih Juilan sering terlihat duduk di tepi Pantai Tiku, menanti kedatangan Sutan Rumandang. Namun hingga akhir hayatnya, penantian itu tak pernah terwujud. Terima kasih sudah menonton Legenda Nusantara kita malam ini. Sampai ketemu lagi di dongeng esok malam. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe untuk dongeng menarik lainnya. Selamat malam dan mimpi indah.